Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Bapak Mahmud Mundakir. Saya mengajar mata pelajaran pemrograman dasar ya. Untuk materi kali ini yaitu mengenai tentang flowchart ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu tentang pengetahuan ya, menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian keterampilan membuat alur logika pemrograman komputer. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran. Untuk pengetahuan yang pertama diberikan presentasi dan demonstrasi, peserta didik mampu menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart secara tepat. Untuk yang kedua, diberikan presentasi dan demonstrasi, peserta didik mampu menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah secara tepat. Yang berikutnya adalah keterampilan. Untuk keterampilan yaitu diberikan sebuah persoalan, peserta didik mampu membuat program menggunakan simbol atau flowchart secara tepat. Nah, untuk kali ini adalah apersepsi flowchart ya. Saya memiliki pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mengetahui arti kata flow? Flow dari bahasa Inggris ya, yang berarti arus. Apakah Anda mengetahui arti kata chart? Chart juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti grafik ya. Lalu apa ya pengertian dari flowchart? Pengertian dari flowchart yaitu diagram yang menggambarkan aliran data dari awal sampai selesai pada suatu sistem. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan simbol flowchart. Flowchart memiliki banyak sekali simbol-simbol, dan masing-masing dari simbol tersebut memiliki nama dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada terminator. Simbolnya seperti kapsul. Fungsinya adalah mengawali atau mengakhiri dari sebuah sistem. Kemudian ada preparation. Simbolnya segi 6. Fungsinya yaitu menginisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian ada proses. Simbolnya adalah persegi panjang. Fungsinya yaitu untuk melakukan sebuah proses atau operasi ya, bisa proses tentang aritmatika ya, perhitungan, misalkan penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Berikutnya input atau output. Simbolnya adalah jajar genjang. Fungsinya yaitu untuk memasukkan atau menampilkan sebuah data. Kemudian ada decision. Simbolnya adalah belah ketupat. Fungsinya yaitu untuk mengambil keputusan. Misalkan apakah dia akan memilih proses A ataukah proses B. Jadi nanti dia akan diminta untuk mengambil keputusan. Kemudian ada arrow. Arrow ya, simbolnya adalah anak panah. Nah, fungsinya ini adalah menggambarkan sebuah aliran data. Jadi atau arah data ya. Kemudian ada konektor on page. Simbolnya adalah lingkaran bulat ya. Fungsinya yaitu untuk penghubung di halaman yang sama. Maksudnya apabila nanti menggambar flowchart misalnya nggak kurang memenuhi, dia akan ganti di halaman yang sama ya, tapi garisnya meskipun tidak terhubung
dia harus menggunakan konektor on patch untuk melanjutkan dari flowchartnya. Kemudian konektor off patch itu adalah segi 5 ya simbolnya. Fungsinya yaitu penghubung di halaman yang berbeda. Jadi misalkan nanti peserta didik mau mengerjakan tugas menggambar flowchart, tapi satu halaman tidak sampai, otomatis dia akan menggunakan halaman lain atau halaman berikutnya ya. Di garis atau row paling bawah dikasih simbol segi 5 ya. Kemudian nanti akan diteruskan di halaman berikutnya dan diawali dengan simbol segi 5. Jadi konektor off patch ini kegunaannya. Kemudian ada contoh soal, misalkan buatlah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Pada pertemuan sebelumnya peserta didik sudah diajarkan bagaimana caranya membuat sebuah algoritma ya dengan bahasa natural atau bahasa manusia dan juga pseudokodot. Kemudian, agar memudahkan membuat flowchart, diharapkan Anda merangkai dulu untuk langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah menghitung luas persegi panjang, yang pertama kita tentukan dulu panjangnya dan lebar. Pada soal sudah ditentukan 5 cm dan lebar 3 cm. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghitung luas ya. Untuk menghitung luas menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, berarti 5 kali 3 ya. Setelah itu untuk hasilnya ditampilkan ke dalam sistem perkaliannya 5 kali 3 15, maka nanti akan menampilkan angka 15. Nah, untuk gambarnya ya, untuk flowchart selalu diawali dengan terminator ya. Isinya ya adalah mulai ya. Ini menandakan permulaan dari sebuah sistem. Kemudian ada preparation ya. Preparation ini menandakan diketahuinya panjang dan lebar ya. Panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 3. Nah, setelah diketahui maka proses bisa dikerjakan ya. Misalkan proses perhitungan luas. Nah, gambar proses kan persegi panjang ya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, hasil dari sebuah proses harus ditampilkan menggunakan simbol output ya. Simbol output ini adalah ganjar genjang ya. Ini tulisannya cetak luas, itu maksudnya ditampilkan nilai dari luas ya. Nah, setelah itu diakhiri dengan terminator yang isinya selesai. Ini menandakan bahwa program telah selesai atau sistem telah berakhir ya. Berikutnya ada lembar kerja untuk peserta didik. Silakan kerjakan soalnya, yaitu buatlah flowchart untuk menghitung luas segitiga dengan alas 5 cm dan tinggi 3 cm. Ya, silakan kerjakan, dikirim di Google Classroom Pak Mahmud ya. Untuk kode kelasnya sudah saya share lewat WhatsApp. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan good luck my student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini akan hancur dalam 5 detik.